Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini Bapak akan mencoba untuk mengoreksi hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman kita di lokal C ya, atas nama Rahman Nur Hamidah, kemudian ada Vera Amelia, Bayhaqi. Nah, terkait dengan ini teman-teman sudah penelitian di perpustakaan Sekolah Menengah Negeri 10 Merangin. Sebenarnya menengah apa ini? Apakah menengah atas ya, atau menengah pertama ya? Ini harus jelas ini. Nah, terkait dengan ini semua ya, langkah pertama yang dilakukan, kita harus memastikan jenis huruf yang digunakan, karena tagihan jenis huruf yang melalui ketentuan yang ada di dalam pedoman penulisan jurnal Al-Idariyah ya, di mana jenis huruf yang digunakan itu adalah jenis huruf kalibri ya, kalibri. Maka seluruh teks ya setelah di blok semua atau Ctrl A berubah menjadi kalibri ya. Kemudian berikutnya dibuat ukuran 12. Nah, sekaligus juga di dalam hal ini ya kita mengatur sedemikian rupa supaya nanti tidak ada yang terlalu jarang atau seperti apa, maka kita format paragrafnya, yaitu dia memilih paragraf ya, paragraf pertama. Di dalam bagian ini kita memastikan bahwa before after ini tidak aktif ya, ini semuanya 0 ya, 0, kemudian ini 0 juga, kemudian jarak baris itu adalah 1. Nah, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita lakukan ya, pada bagian ini di dalam penulisan jurnal sebenarnya pada bagian cover tidak diperlukan ya, cukup bagian isi jurnal itu sendiri. Pertama, untuk judul ini Bapak buat di halaman pertama ya, Bapak break halamannya ya, bukan di enter tapi di break. Nah, pada bagian yang ini ya, tulisan ini diberi garis di atas pada judul, kemudian juga di bawah. Nah, maka berdasarkan hal tersebut kita bisa melakukan ini ya, kemudian beri garis di atas. Nah, itu dia. Kemudian nama yang bersangkutan jangan lupa pada bagian nama terakhir ya, dibuat pakai dan, bukan koma saja. Rahmat Nur Hamidah, kemudian Vera Amelia, kemudian Bayhaqi. Nah, kemudian untuk mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam ini itu ditulis dengan tulisan yang miring ya, sementara nama di bold, begitu juga nama dosen ya, ini juga dimiringkan. Nah, itu dia. Nah, enter yang jarak seperti ini dihindarkan ya. Di sini diberi saja 12 poin ya, kemudian begitu juga bagian yang ini, nama dosennya dikasih juga 2 poin, jadi jangan dibiasakan di enter. Kemudian berikutnya ya, pada bagian ini yang perlu ada itu adalah abstrak ya. Maka pointer di sini kita kasih pointer 11 juga, kemudian kita masukkan tag abstraknya dengan kapital semua, abstrak ya, dihitamkan ya, kemudian kita enter lagi, tapi yang berikutnya tidak diberi pointer ya, kemudian tidak diberi warna hitam. Nah, tag yang di sini untuk abstrak ya, itu diisi dengan format rata kiri dan kanan atau justify. Nah, setelah itu perlu diketahui bahwa di abstrak ini yang harus ada di dalam bagian ini dibuat dalam satu alinea
Di antaranya adalah pertama, ringkasan latar belakang masalah, ya. Belakang masalah. Jadi pertama, ringkasan latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, ringkasan metodologi. Kemudian ketiga, gambaran umum hasil penelitian, ya. Kemudian yang terakhir, ya, di dalam abstrak itu ringkasan hasil penelitian. Kesimpulannya, ringkasan kesimpulannya. Nah, itu yang ada di dalam pada bagian abstrak. Nah, kemudian untuk latar belakang masalah nanti kita kasih pointernya 12, ya. Yang A ini kita ganti menjadi pendahuluan dengan huruf kapital. Pendahuluan, kemudian hilangkan numeriknya. Jadi ditulis di bagian pinggir yang ukuran tetap 4x3, ya. Ukuran kertasnya 4 di atas, 4 di bawah, 4 di kiri, kemudian 3 di bawah dan 3 di kanan. Nah, dengan papernya ukuran A4, ya, 21 cm kali 29,7. Nah, kemudian untuk alinea baru, ya, perlu kita ketahui alinea baru ditulis pada bagian sebelah kiri, ya, seperti ini, dirapatkan saja. Nah, kemudian di alinea yang kedua, ya, kalau di abstrak tadi tanpa ada menjorok ke dalam, langsung dari pinggir, formatnya lurus. Kalau misal kita lihat dari sini, dia non statusnya. Tapi kalau yang untuk bagian alinea mulai dari pendahuluan, itu formatnya menjadi Visline. Nah, Visline ini standarnya adalah 1,27. Nah, setelah itu pada bagian ini jangan lupa, ya, kalau ada pengutipan pasal, ya, seperti ini, ya, ini kutiplah, ya, itu yang bersumber dari buku undang-undang, nah, atau, ya, kutip di web perpustakaan nasional, ya, perpustakaan nasional. Nah, itu ya. Jadi jangan mengutip dari seperti alamat web yang komersial ini, sementara itu dokumen-dokumen resmi. Itu yang pertama pada bagian pendahuluan. Yang kedua, berikutnya adalah tentang manajemen dalam perpustakaan, ya. Untuk alinea yang kedua itu juga sama, ya. Kita ambil saja pointernya, ini contohnya. Kemudian kita pointer, kita klik di sini. Dia jadi sama, tapi bedanya nanti kita kasih pointer 6 di sini supaya dia terpisah-pisah. Nah, kemudian pada bagian berikutnya begitu juga, tinggal kita klik saja contohnya pada alinea ini, kemudian kita ambil pointernya, kemudian kita pointerkan ke alinea berikut. Nah, kalau ada enteran seperti ini dihapus saja, ya, karena itu tidak membuat dia rapi.
Nah, dari tag yang diberikan ini perlu Bapak informasikan seandainya penulisan kata titik dua atau tanda baca. Nah, tanda baca itu tidak boleh ditulis dengan memberikan jarak. Ya, tulis tanda baca di awal atau akhir kata tanpa jarak. Nah, jadi maksudnya tanda titik dua itu tidak boleh diberi jarak seperti ini. Nah, kalau diberi jarak dia akan jatuh ke bawah. Nah, itu tanda penulisannya yang salah. Nah, ini Bapak benarkan. Nah, kemudian berikutnya begitu juga dengan tanda baca yang ini sama ini. Seharusnya sama seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian juga seperti ini. Ini juga salah. Nah, sama ini. Ya. Kemudian berikutnya ya bagian pendahuluan ya. Jadi untuk rumusan masalah ini dihilangkan saja. Enternya Bapak naikkan, kemudian format alinea barunya, ambil format ya, kemudian masukkan, kemudian baru melakukan pemeriksaan tag. Nah, ini ada tag yang ditulis di atas. Jadi fungsi ini bisa terjadi salah di dalam pengetikan. Nah, ini dia. Nah, baru normal. Seperti yang terjadi yang tadi. Ini dia. Ini dia menggunakan superscript ya. Nah, itu. Berikutnya untuk tujuan juga dihilangkan poinnya ini ya, dihilangkan saja. Kemudian berikut di sini dikasih alinea baru dengan pointernya 6 ya, sama seperti tadi. Begitu juga pada bagian kegunaan ya atau manfaat penelitian juga seperti itu. Mau diikuti poinnya. Nah, kemudian berikutnya untuk bagian yang ini tetap tapi tanpa poin ya, tanpa ada nomor, kan, tetapi ini diganti dengan huruf kapital. Nah, itu ya. Nah, kemudian pada bagian yang ini silakan misalnya ini dikasih nomor boleh ya, kasih nomor 1 saya, tapi ditulis dari pinggir ya. Ini juga dari pinggir ini semuanya ya, Bapak ulang bisa sedikit, ini tidak ke pinggir ya, sama ini juga harus dipinggirkan, ini juga harus dipinggirkan. Nah, begitu juga yang ini. Nah, kemudian untuk alinea berikut tentu kita akan mengambil contoh yang terdekat, kemudian kita pointer di sini. Tapi perlu diketahui di sini tidak perlu ada pointer poin antara baris 1 sama yang berikutnya. Nah, terkait dengan ini ya, nanti kutipan ini silakan langsung saja dimasukkan ke dalam kalimat ya. Ini untuk penulisan footnote sudah benar. Kemudian masukkan ini, oke. Kemudian berikutnya juga ini nomor 2 nya ya, tapi karena dia nomor 2 kita kasih jarak 6 poin. Nah, berikut untuk alineanya kita tulis seperti ini ya. Nah, pada bagian kata-kata ini karena bagian dari sub jenis dan sumber data,
Maka di sini kita pilih dengan nomoriknya A kecil ya. Ini dia. Posisinya tetap rapat ke kiri. Nah, kemudian begitu juga dengan nomor yang kedua, nomor yang ketiga. Begitu juga pada bagian yang keempat ya. Nah itu ya. Nah sementara untuk alinea ya, kalau untuk bagian B di sini kita kasih pointer. Ini juga ada pointernya, pointer ini juga pakai pointer. Nah untuk alinea itu sendiri kita akan gunakan format yang sama ini ya. Jadi yang untuk poin pertama tidak perlu pointer, sementara yang lain pakai pointer. Nah, oke. Nah itu. Setelah itu ya yang perlu kita periksa yaitu kalimat yang terdapat di dalam bagian yang ini ya. Kalau untuk kutipan sudah oke karena hasil papasan kemarin. Karena ini alinea tangguh, nanti disambung saja. Ya, penulis untuk ini juga nama sekolahnya belum jelas, sekolah yang mana yang dimaksud. Nggak ada sekolah menengah negeri. Ini Bapak kasih catatan saja. Nah kemudian berikutnya yang perlu kita cek seperti penulisan ini ya, ini tidak perlu dihitamkan karena tidak ada alasan yang membuat itu harus dihitamkan. Nah ini ada enteran, kita hapus. Berikut oke. Nah kemudian yang nomor 3 ini kita pointer dengan contoh yang sama ya. Kemudian untuk observasi karena sub dari pengumpulan data maka dia menggunakan nomor dalam bentuk A kecil, kemudian ditulis rapat. Ini juga sama, tapi yang bagian yang kedua biasanya dikasih pointer, kemudian diformat ya, seperti itu. Nah kemudian untuk yang keempat kelanjutan silakan. Nah terkait dengan ini tinggal bagian alinea ini sama, kita pointerkan ke sini ya. Ini juga sama, ini juga sama ya, ini juga sama karena ini poin yang kedua. Setelah itu maka dikasih poin 6 ya. Kemudian ini juga sama, paragrafnya sama, ini juga sama ya, ini juga sama, ini juga sama. Nah pada bagian yang ini kita ganti pakai A kecil. Tidak, tetap saja ditulis di pinggir. Kemudian ini yang kedua atau bagian B nya, cuman perlu diketahui bagian yang kedua bisa dikasih poin 6 sama ya. Nah itu dia. Untuk bagian awal ini Bapak hanya membahas pengecekan untuk latar belakang masalah menjadi pendahuluan, kemudian metodologi penelitian poin khusus. Sementara untuk kelanjutannya akan Bapak sampaikan berikutnya lagi. Silakan masing-masing kelompok menyesuaikan untuk perbaikan penulisannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.